Kerja di Jepang itu kan impian ya, tapi seringkali ada satu tembok besar yang menghadang. Kanji. Tenang, karena sebentar lagi kita bakal bongkar trik-trik simple buat menaklukkan kanji di dunia kerja. Pernah nggak sih ngerasain? Lihat email dari bos, instruksi kerja, atau bahkan menu makan siang, semuanya penuh karakter yang nggak kita kenal. Rasanya tuh kayak lihat pesan rahasia yang bikin pusing sendiri kan? Nah, tapi ada kabar baiknya nih. Kamu nggak perlu jadi ahli bahasa buat bisa nembus tembok itu. Ada beberapa trik sederhana yang bakal mengubah karakter-karakter menakutkan itu jadi teman baik kamu di kantor. Yuk, kita mulai dari kunci yang pertama. Oke, kita masuk ke kunci pertama, dan ini pondasinya banget. Pahami ini, hampir setiap kanji itu punya dua wajah, atau gampangnya dua cara baca. Kalau ini udah ngerti, sisanya bakal jauh lebih gampang. Dua wajah itu namanya onyomi dan kunyomi. Gini deh gampangnya. Onyomi itu cara baca bunyinya, yang asalnya dari Tiongkok. Biasanya dipakai pas dua atau lebih kanji gabung, contohnya gakko atau kaisha. Nah, kalau kunyomi itu cara baca artinya yang asli Jepang. Ini dipakai kalau kanjinya berdiri sendiri kayak yama atau ada buntut hiragananya kayak di kata kerja taberu. Terus gimana cara cepat bedainnya? Gampang. Kalau kamu lihat ada dua kanji nempel jadi satu kata, itu hampir pasti dibacanya pakai onyomi. Terus kalau kamu lihat ada ekor hiragana di belakangnya, itu namanya okurigana. Udah pasti itu kunyomi. Simpel kan? Udah siap buat kunci kedua? Nah, yang ini bisa dibilang cheat code-nya kanji. Namanya onpo. Ini benar-benar bakal mengubah cara kamu memandang kanji selamanya. Coba lihat angka ini. Sekitar 70%. Yep, bener banget. Sekitar 70% kanji yang paling umum dipakai itu punya petunjuk bunyi yang tersembunyi di dalamnya. Artinya, buat 7 dari 10 kanji, kamu nggak perlu lagi main tebak-tebakan. Coba kita lihat contohnya ya. Perhatiin komponen yang warna biru itu. Ching yang dibaca sei. Sekarang lihat deh kanji-kanji di sebelahnya. Ada sei buat bersih, sei buat cerah, sei buat semangat. Semuanya punya komponen biru itu dan semuanya dibaca sei. Bahkan Jo untuk perasaan bunyinya mirip. Ini tuh pola, bukan kebetulan semata. Ini ada contoh keren lagi. Komponen ko dibaca kou. Dan coba tebak, kanji buat merah, menyerang, sama efektif, semuanya punya komponen itu dan dibaca kou. Sekalinya kamu sadar sama si ompu ini, wah, kamu bakal lihat polanya di mana-mana. Oke, kunci ketiga. Ini sebenarnya udah ada di kantong kamu loh. Nggak usah pusing-pusing cari buku tebel. Smartphone kamu itu guru kanji terbaik dan paling praktis yang bisa kamu punya. Pertama, ada kamus tulisan tangan. Kamu lagi lihat dokumen, terus ada kanji aneh. Tinggal gambar aja di layar pakai jari, dalam sedetik arti dan cara bacanya langsung keluar. Praktis banget buat situasi darurat kan? Nah, kalau mau belajar yang lebih terstruktur, coba deh aplikasi kayak Kanji Study. Di sini kanjinya diatur per level JLPT, terus onyomi dan kunyominya dipisah dengan jelas. Pas banget buat latihan yang fokus. Buat nempelin di otak jangka panjang, nah aplikasi kayak Renshu atau Wanikani ini jagonya. Mereka pakai sistem pinter yang bakal ngingetin kamu sebuah kata pas kamu hampir lupa. Jadi, apa yang kamu pelajari bener-bener nempel. Nah, semua kunci tadi itu nggak bakal ada gunanya tanpa kunci yang terakhir, habit atau kebiasaan. Tapi tenang, kita nggak ngomongin belajar berjam-jam kok. Cuma butuh kebiasaan super simple, 5 menit aja setiap hari. Gini rencananya, simple banget kok. Tiap hari, pertama, pelajari satu kata baru yang berhubungan sama kerjaan, misalnya keiyaku atau kontrak. Kedua, coba pakai kata itu di chat ke teman. Ketiga, pas lagi di jalan, lihat satu kanji asing, terus cari artinya. Terakhir, kerjain kuis singkat 5 soal aja di aplikasi. Udah itu aja. Kuncinya itu konsistensi, sedikit-sedikit tiap hari. Terus hasilnya apa dong? Sederhana banget, saat kamu mulai bisa baca, bukan cuma kemampuan bahasamu aja yang naik, tapi cara kerja kamu bakal berubah total. Coba deh bayangin, kamu bisa baca instruksi kerja dengan pede, bisa ngetik laporan sendiri tanpa nanya-nanya lagi, bisa baca jadwal meeting tanpa takut salah. Artinya apa? Kesalahan berkurang, kerjaan jadi lebih efisien, dan komunikasi sama bos dan tim jadi jauh lebih nyambung. Dampaknya itu langsung kerasa banget.
Ada satu kutipan keren yang pas banget buat ngegambarin ini. Kemampuan membaca di Jepang itu bukan cuma kemampuan bahasa, tapi itu adalah kemampuan hidup sekaligus kemampuan kerja. Inilah fondasi yang bikin semua pengalaman kamu di sini jadi lebih lancar dan sukses. Jadi, tembok kanji itu ternyata nggak setinggi yang kamu kira kan? Kamu udah pegang kuncinya. Bedain dua cara baca, cari petunjuk onpu, manfaatin smartphone, dan bangun kebiasaan 5 menit. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya? Tapi, kata pertama apa yang bakal kamu pelajari hari ini?